Halo anak-anak hebat, kali ini di channel Citasari kita akan bahas mengenai penyajian dan operasi aljabar vektor di R3. Oke, yang pertama kita akan bahas itu adalah mengenai penyajian vektor di R3. Jadi apa sih beda vektor di R3 dan di R2? Kalau sebelumnya kan kita sudah bahas yang vektor di R2 ya. Nah, kalau di R3 ini dia itu dimensi 3 atau pada ruang. Kalau R2 sebelumnya itu hanya pada bidang, jadi X, Y, sedangkan yang sekarang sudah ada Z-nya ini, X, Y, Z. Jadi perbedaan vektor R3 dengan R2 itu, R3 itu tempatnya di, atau bisa kita bilang itu di ruang, atau dimensi 3, sedangkan vektor R2 itu dimensi 2 atau di bidang. Jadi nambah satu nih, kalau sebelumnya X, Y, sekarang udah ada tambahan satu, jadi X, Y, Z. Kita yang pertama dibahas itu adalah mengenai vektor posisinya. Masih sama ya penjelasannya, vektor yang berpangkal di titik O atau originnya. Nah, kita di sini sudah ada vektor P nih, vektor P. Vektor P ini kita bisa lihat dia itu tempatnya di X, Y, dan Z ya, titik P-nya. Jadi ketika kita menghubungkan titik originnya ke titik P ini, terjadilah dia vektor P yang disebut dengan X, Y, Z. Jika kita gunakan dengan menggunakan vektor baris, berarti jadinya vektor baris dari OP itu adalah X, Y, Z. Masih sama seperti vektor di dimensi 2, hanya ada tambahan si Z-nya ini. Kemudian kalau jadikan vektor kolom gimana? Sama juga, jadikan vektor kolom, dia tinggal mengubah vektor si baris itu menjadi dalam bentuk kolom. Jadi vektor OP ini jadinya X, Y, Z. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya sudah ada titik P, X1, Y1, dan Z1, dan titik Q-nya itu X2, Y2, Z2, gimana cara kita mencari vektor dari PQ itu sendiri? Masih sama ya seperti di dimensi 2 sebelumnya. Jadi caranya tinggal vektor OQ dikurangi vektor OP. Vektor OQ itu seperti kita ketahui dia X2, Y2, dan Z2. Sedangkan vektor OP-nya X1, Y1, Z1. Jadi vektor PQ ini sendiri adalah X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, dan terakhir Z2 dikurangi Z1. Selanjutnya kita bahas mengenai vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan, di mana vektor satuan dengan arah sumbu X itu diwakili atau dinotasikan dengan I. Jadi karena dia mewakili arah sumbu X, berarti di sininya 1, kemudian untuk arah sumbu Y itu diwakili oleh atau dinotasikan dengan J 010, dan untuk sumbu Z-nya diwakili oleh K 001. Selanjutnya yaitu mengenai vektor dalam bentuk kombinasi linear. Nah, kalau tadi kan ada vektor P itu ya. Vektor P itu jika dijadikan kombinasi linear akan jadi seperti ini. XY ditambahkan YJ ditambahkan dengan ZK. Ini dalam bentuk kombinasi linear dari vektor satuan I, J, dan K. Mari kita coba latihan soal di UK 5. Soal yang pertama, nyatakan titik-titik berikut dengan vektor posisi dalam bentuk vektor baris. Berarti ada dua titik ya, titik A dan titik B. Jadi kita mencari vektor posisinya. Yang pertama kita coba cari vektor AB-nya dulu deh. Vektor AB, baru kita cari vektor posisi BA-nya. Nah, vektor posisi AB berarti vektor OB dikurangi vektor OA. Vektor OB itu ini ya. Nah, diminta dalam bentuk vektor baris nih. Ya, kita dari awal aja ya, langsung digunakan vektor barisnya. X-nya -1,
berarti dikurangi dengan 2, selanjutnya 2 dikurangi dengan negatif 3, kemudian bagian Z-nya nih 4 dikurangi dengan 7. Oke, tinggal dioperasikan. Negatif 1 dikurangi 2, negatif 3, 2 dikurangi negatif 3, 5, 4 dikurangi 7, negatif 3. Selesai. Atau jika kesulitan dalam menggunakan vektor baris ketika mengoperasikannya, boleh menggunakan vektor kolom dulu, nanti hasil akhirnya diubah kembali menjadi vektor baris. Kita lanjutin ya, yang vektor BA sekarang. Vektor BA-nya berarti menjadi vektor OA dikurangi vektor OB. Vektor OA itu 2, X-nya berarti dikurangi dengan negatif 1, kemudian negatif 3 dikurangi 2, kemudian 7 dikurangi 4. Seperti itu ya, berpasangan X sama X pasangannya. Oke, kita operasikan. 2 dikurangi negatif 1 jadi 3, negatif 3 dikurangi 2, negatif 5, 7 dikurangi 4, 3. Selesai. Selanjutnya diketahui titik P 1, 3, negatif 2, Q 3,5,4, dan titik R negatif 1, negatif 2,5. Tentukan vektor-vektor berikut dalam bentuk vektor kolom. Oke, kita berarti jadikan vektor PQ ini dalam bentuk vektor kolom ya. Dalam bentuk vektor kolom lebih mudah sebenarnya ini daripada soal nomor 1 tadi. Jadi kan vektor OQ-nya 3, 5, 4. Jadi lebih mudah menghitung dengan menggunakan vektor kolom ya, dibandingkan dengan vektor baris. Kemudian OP 1, 3, negatif 2. Kita kurangi sekarang. 3 dikurangi 1, 2, 5 dikurangi 3, 2 juga, 4 dikurangi negatif 2, jadi positif ya, 4 ditambahkan 2, 6. Inilah hasil akhirnya. Kita lanjutkan ke poin yang B. Sekarang vektor QR berarti vektor OR dikurangi OQ nih. OR negatif 1, negatif 2, 5 dikurangi dengan OQ 3, 5, 4. 3, 5, 4. Berarti jadinya negatif 1 dikurangi 3, negatif 4, negatif 2 dikurangi 5, negatif 7, 5 dikurangi 4, 1. Inilah hasil akhirnya. Bisa dipahami ya. Pertanyaan berikutnya, nyatakan vektor A 4, negatif 1, 3, dan vektor B negatif 7, 2, negatif 5 sebagai kombinasi linear dari I, J, dan K. Oke, kita tulis dulu nih. Vektor A-nya 4, negatif 1, 3. Berarti kalau jadi kombinasi linear yang mengandung I, J, K ini berarti 4I dikurangi J ditambahkan 3K. Kemudian yang bagian vektor B-nya itu negatif 7, 2, negatif 5, maka akan menjadi negatif 7I ditambahkan 2J, kemudian dikurangi 5K. Selanjutnya, mari kita bahas tentang operasi aljabar pada vektor di R3. Nah, di sini sudah dimisalkan U itu X1, Y1, Z1, dan vektor V itu adalah X2, Y2, Z2, dan K itu adalah suatu skalar.
Sekarang bagaimana cara kita menjumlahkan vektor U dengan vektor V? Ya kan di sini berarti U itu kan X1, Y1, Z1, berarti jadinya X1, Y1, Z1 kita jumlahkan dengan X2, Y2, Z2. Berarti akan menjadi baris pertama dijumlahkan dengan baris yang pertama, baris kedua dengan baris kedua, baris ketiga dengan baris ketiga. Jadilah seperti ini. X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, dan Z1 ditambahkan dengan Z2. Sekarang kita beralih ke pengurangan dari vektor. Ini sama juga sih dengan penjumlahan tadi, hanya saja operasinya berubah menjadi pengurangan. Jadi kita tulis dulu X1, Y1, Z1, berarti kan ketika dikurangi dengan X2, Y2, Z2, maka hasilnya menjadi X1 dikurangi X2, kemudian Y1 dikurangi Y2, kemudian terakhir Z1 dikurangi Z2. Selesai. Sekarang jika perkalian dari suatu skalar dengan suatu vektor gimana? Ini kan K ini suatu skalar ya, berarti ketika vektor U dikalikan dengan suatu skalar, dia akan menjadi seperti ini. Jadi K ini akan masuk ke baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Jadi KX1, KY1, dan Z1. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai latihan soal di uji kompetensi 6. Yang pertama, diketahui vektor A 5,3, -1, vektor B -2, 2,3, dan vektor C -1, -4,2. Hitunglah vektor A ditambahkan dengan vektor B. Nah, yang ini bisa loncatin ke poin yang C ya. Yang C, vektor B dikurangi vektor C. Karena pertanyaan yang bagian B itu sama caranya dengan vektor yang bagian A. Jadi dilompat ke bagian C, oke? Oke, yang pertama kita bahas yang A dulu. Berarti vektor A ditambahkan dengan vektor B. Vektor A itu 5, 3, -1. Berarti ditambahkan dengan vektor B -2, 2, 3. Oke, kita ambil space di sini biar kurang ya. Kemudian kita jumlahkan ini 5 ditambahkan dengan -2, 3 ditambahkan dengan 2, kemudian -1 ditambahkan dengan 3. Oke, tinggal dioperasikan saja. 5 ditambahkan -2 berarti 3, 3 ditambahkan 2 berarti 5, -1 ditambahkan 3 berarti 2. Selesai. Kemudian yang bagian C, berarti vektor B dikurangi dengan vektor C. Vektor B-nya itu -2, 2, 3. Kemudian dikurangi vektor C-nya -1, -4, 2. Kita kurangi ini ya. Berarti -2 dikurangi dengan -1. Kemudian 2 dikurangi dengan -4. Terakhir 3 dikurangi dengan 2. Maka hasilnya diperoleh -2, ini karena dikurangi ketemu negatif jadi ditambahkan 1. Kemudian ini sama, jadi ditambahkan 4. Kemudian 3 dikurangi 2. Jadi hasilnya -2 ditambahkan 1, -1, 2 ditambahkan 4, 6, 3 dikurangi 2, 1. Bisa dipahami ya? Kemudian kita lompat ke nomor yang ketiga. Diketahui vektor A, 2i ditambahkan 5j dikurangi 3k. Dan vektor B sama dengan 3i dikurangi 2j dikurangi 4k. Tentukan yang pertama penjumlahannya dari vektor A dijumlahkan dengan vektor
vektor B. Oke, maka jadinya dia kan 2i ditambahkan 5j ditambahkan dengan dikurangi 3k, itu kemudian kita tambahkan dengan vektor b-nya. Vektor b-nya 3i dikurangi 2j kemudian dikurangi 4k. Oke, mari kita selesaikan berarti penjumlahan ya. Berarti 2 yang sama-sama ini 2 ditambahkan 3 i kemudian ditambahkan 5 ditambahkan negatif 2. Ini bagiannya yang j. Kemudian negatif 3 ditambahkan negatif 3 ditambahkan negatif 4k. Kelewatan ya nih. Oke, 2 tambah 3 berarti 5 i ditambahkan 5 dikurangi 2 berarti 3j. Kemudian terakhir negatif 3 ditambahkan negatif 4 berarti kan dapat negatif 7 ya. Negatif 7k. Seperti itu ya. Kemudian yang bagian b-nya, vektor b itu kita kurangi dengan vektor a. Berarti 3i dikurangi 2j kemudian dikurangi 4k, kita kurangi dengan 2i ditambahkan dengan 5j dikurangi 3k. Oke, kita selesaikan. Yang sejenis 3 dengan 2 berarti 3 dikurangi 2 i, yang sejenis i-nya ya. Kemudian tandanya tetap ditambahkan negatif 2 dikurangi 5. Ini miliknya J, kemudian ditambahkan negatif 4 dikurangi negatif 3. Ini miliknya si K. Berarti jadinya 3 dikurangi 2, 1 ya. Cukup kita tuliskan I-nya saja. Kemudian negatif 2 dikurangi 5, negatif 7. J, kemudian negatif 4 ditambahkan negatif 3. Berarti jadinya negatif 1 ya. Cukup kita tuliskan negatif K. Kemudian untuk yang nomor 7 yang bagian C, kita diminta mencari hasil dari operasi dari vektor 4 skalar 4 ya dikalikan dengan 2 negatif 1 3 kemudian ditambahkan dengan 5 3 negatif 1 kemudian dikurangi skalar 3 dikalikan negatif 3 2 4. Jadi caranya adalah sebagai berikut. Berarti kan ini kita kalikan skalarnya ke dalam ya. 4 dikalikan 2 berarti 8. 4 dikalikan negatif 1 negatif 4. 4 dikalikan 3 berarti 12. Kemudian ditambahkan 5 3 negatif 1 dikurangi 3 dikalikan negatif 3 negatif 9. 3 dikalikan 2 6. 3 dikalikan 4 12. Oke, berarti ini ketika kita gabungkan nih 8 ditambahkan 5 dikurangi negatif 9 kemudian negatif 4 ditambahkan 3 dikurangi 6 12 ditambahkan negatif 1 dikurangi 12 gitu ya. Jadi kita cari hasil akhirnya ini. 8 ditambahkan 5 kita peroleh 13. Kemudian ditambahkan dengan 9. Berarti hasilnya 22 ya. 22. Kemudian negatif 4 ditambahkan 3 itu negatif 1 dikurangi 6 berarti negatif 7. Terakhir 12 ditambahkan negatif 1 berarti 11 dikurangi 12 berarti negatif 1. Nah, inilah hasil akhirnya. Oke, sampai di penghujung video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan terima kasih sudah stay tune dari awal hingga akhir. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.